pencerahan ya. Pertanyaan yang kedua kita lempar kepada Ustadz Fajri. Mahwa soal ya, as-soal takrol umrah ya. Bolehkah umroh berulang dalam sekali perjalanan? Wah, gimana nih tasawurnya, gambarannya? Berangkat umroh pertama ya dari Mekah, dari Jakarta, Jeddah, Mekah, umroh. Di hari ketiga umroh lagi, hari keempat umroh lagi ya. Nah, terus saja takrol umroh. Bagaimana ini? Ya, boleh atau tidak? Ya, karena kalau ejen-ejen lama seperti Masya Allah Pak Haji Tusiman, ya beliau bukan hanya ejen senior, bahkan jamaah umroh berkali-kali. Mungkin beliau masih ingat di zaman saya 3-4 tahun yang lalu, nggak ada tuh itinerary umroh kedua, kagak ada. Betul Pak Tusiman? Ya. Sekarang 1444 akhir ya, akhir 1444 Hijriah muncul tiba-tiba di itinerary umroh kedua. Waduh, gimana nih Proin ya, sesuai sunnah apa enggak nih ya Ustadz Supendri ya? Masya Allah ya, kita jawab dengan jawaban Ustadz Fajri ya. Beliau ini teman sekelas saya sekarang ya sama beliau. Jadi kalau Ustadz Miftah ini teman sekelas saya dulu 2007 ya Ustadz ya, 2008 teman sekelas saya dulu dengan Ustadz Supendri. Kalau sekarang teman sekelas saya kanan kiri saya nih ya. Ustadz Zubair juga, Ustadz Zubair Al-Maidani ya. Masya Allah. Padahal Ustadz Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi kali ini dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang sudah jelas diperselisihkan oleh para ulama. Kita tahu bahwasanya namanya umrah adalah ibadah atau amalan yang sangat banyak memiliki keutamaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Jadi umrah yang pertama kemudian umrah berikutnya itu merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Berangkat dari hadis ini juga ternyata para ulama berbeda pendapat bagaimana hukum melakukan ibadah umrah berkali-kali dalam satu safar ya. Jadi bagaimana hukumnya melakukan umrah berkali-kali dalam sekali safar. Sedangkan sebelumnya hukum umrah itu sendiri para ulama juga sudah berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan wajib sebagaimana pendapatnya ulama-ulama dari Syafi'iyah dan juga sebagian dari Hanabilah. Ada juga yang mengatakan sunnah hukum umrah tersebut ya. Kemudian bagaimana para ulama menyikapi umrah berkali-kali dalam sekali safar. Di sini saya rangkum menjadi 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang membolehkan atau yang mensunahkan ya umrah berkali-kali dalam sekali safar. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama ya, dari kalangan Syafi'iyah, begitu juga dari kalangan Hanabilah ya, dan juga dari kalangan sebagian dari kalangan Hanafiyah ya. Dan di sini Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya mengatakan ya, wal jumhuru ala jawazi al-istikthar minha fil yaumi wal lailati. Nah, jumhur ulama
berpendapat akan masalah ini bahwasannya boleh memperbanyak umrah ya dalam sehari maupun semalam. Ya, kenapa demikian? Li'annahu amalun bir, ya. Karena dia termasuk perbuatan yang baik wa khair, dan juga perbuatan baik, ya. Fala yajibu alimtina'u minhu illa bidalilin. Maka tidak wajib untuk menghalang-halanginya kecuali dengan dalil. Nah, ini pendapat yang pertama, jadi jumhur ulama, ya. Mayoritas ulama. Begitu juga pendapat ini juga kita temukan di kitab Al-Majmu'. Imam An-Nawawi mengatakan wala yukrahu umratan, dan tidak makruh, ya, 2 kali umrah, wa salatun 3 kali, wa aksar, dan lebih banyak daripada itu, fis sanah, ya, fis sanatil wahidah, dalam jangka rentan waktu setahun, wala fil yaumil wahid. Begitu juga tidak makruh juga memperbanyak umrah dalam sehari, bal yustahabbu al-iktsaru minha bila khilafin indana. Bahkan tidak dimakruhkan, ya, bahkan disunnahkan memperbanyak umrah itu, tidak ada khilaf di mazhab kami ini, mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya boleh dan disunnahkan memperbanyak umrah meskipun dalam sekali safar. Ya. Ini pendapat yang pertama. Bahkan Syekh bin Baz juga mengatakan, ya, setelah beliau mengomentari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan fal hasilu annahu la haraj an yuaddi al insanu al hajja an nafsihi aw al umrah an nafsihi thumma ya'tamir li syakhsin akhar aw ya'tamir an ghairihi aw yahujj an ghairihi thumma ya'tamir li nafsihi, la haraj fi dzalika. Hasilnya bahwasanya tidak mengapa seseorang melakukan haji atau umrah untuk dirinya, kemudian untuk orang lain, atau umrah atau haji untuk selainnya, kemudian dia lakukan yang berikutnya adalah untuk dirinya. Ya, ini adalah ulasan hasil akhir dari pendapat Syekh bin Baz setelah mengomentari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat yang pertama, boleh dan juga disunahkan. Berikutnya adalah pendapat kedua. Nah, pendapat kedua ini adalah bid'ah. Ya, pendapat kedua adalah bid'ah dan tidak disunahkan, tidak disyariatkan. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadzal ladzi dzakarnahu mimma yadullu ala anna tawaf afdal. Fa huwa yadullu ala anna al-i'timar min Makkah wa tarka tawafi laisa bimustahab. Jadi menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tawaf lebih afdal. Begitu pula memperbanyak umrah dengan meninggalkan tawaf itu tidak sama sekali disunahkan. Ya, balil mustahab huwa tawafu duna al-i'timar. Bahkan yang disunahkan adalah memperbanyak tawaf, bukan umrah. Ya. Bahkan beliau menyebutkan balil i'timaru hina idzin huwa bid'atun lam yaf'aluhu as-salaf. Bahkan i'timar atau umrah merupakan perbuatan yang bid'ah yang sama sekali belum dilakukan oleh para salaf. Ya. Walam yu'mar biha fil kitabi wa sunnah. Ya, wala qama dalilun syar'iyyun ala istihbabiha wa ma kana kadzalika fa huwa minal bid'al makruha bittifaqi al ulama. Ya. Dan itu tidak diperintahkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, serta tidak ditemukan dalil syar'i yang menunjukkan kesunahannya, karena itu menurut kesepakatan para ulama dan itu termasuk bid'ah yang dibenci. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan diikuti pendapat ini adalah Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Jadi para sahabat menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka tidak ada yang melakukannya, sehingga menurut beliau dengan tidak dilakukan oleh para sahabat, maka itu menjadi dalil bagi beliau bahwasanya umrah berkali-kali dalam satu kali safar termasuk bid'ah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga pertengahan antara tidak boleh sama sekali yaitu bid'ah dan juga pendapat yang membolehkan atau disunahkan.
Pendapat yang ketiga adalah makruh. Dan ini menurut pendapat Malikiyah. Bahkan pendapat Malikiyah ini umroh berkali-kali dalam setahun aja itu udah makruh. Apalagi berkali-kali dalam satu kali safar, ya. Dan pendapat ini pula merupakan pendapat Hambali, tetapi ada catatannya. Menurut Hanabilah atau mazhab Hambali, umrah berkali-kali dalam satu kali safar itu makruh kalau dilakukan di bawah 10 hari. Ya, berarti kalau kita umrah biasanya berapa hari, Ustaz? 9 hari ya. Ya, berarti ini 9 hari berarti dia di bawah 10 hari. Berarti menurut mazhab Hambali itu makruh. Di atas daripada itu meskipun dia dalam sekali safar, misalnya umrah yang 17 hari misalnya atau 13 hari, maka dia sudah keluar daripada kemakruhan ini. Dia kembali kepada pendapat yang pertama tadi, bahwasanya hukum umrah berkali-kali itu adalah boleh dan disunahkan. Nah, menyikapi tiga pendapat ini, kira-kira kita milih yang mana nih, Ustaz? Sedangkan kalau saja keputusan dari Lajnah Daimah misalnya, lembaga fatwa kontemporer misalnya, dari Lajnah Daimah misalnya dari Saudi, atau keputusan dari MUI misalnya, atau lembaga-lembaga fatwa yang lain, kita bisa jadikan sebagai referensi, ya, baik dalam mengamalkan misalnya atau dalam berfatwa. Maka menjadikan pendapat di antara pendapat ulama mazhab yang keempat ini itu sudah seharusnya lebih layak, ya. Karena apa yang disampaikan oleh mazhab atau ulama mazhab ini itu adalah pekerjaan atau hasil dari ijtihad para ulama lintas generasi. Coba kita lihat, kita hitung berapa ulama dari zamannya Imam Syafi'i turun terus sampai kepada zamannya Al-Imam Ar-Romli, udah ratusan ulama, Ustaz. Begitu juga dengan mazhab Hambali, mulai dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal sampai ke bawah sampai zaman sekarang udah berapa ulama. Begitu juga dengan ulama Hanafi dan juga Maliki. Maka kita mengambil salah satu dari pendapat mereka ini termasuk jalan yang disepakati oleh para ulama terdahulu, bahwasanya ia adalah jalan kebenaran. Mengambil Syafi'i boleh, yang penting syarat-syaratnya harus dipenuhi. Mengambil Maliki juga boleh, yang penting syarat-syarat pun harus terpenuhi. Begitu juga dengan madhab-madhab yang lain. Ya, kita sebagai penuntut ilmu yang datang belakangan agak sulit untuk mengambil salah satunya kemudian kita klaim bahwasannya ini yang paling benar. Sedangkan dari awal kita sudah mengakui bahwasannya ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, Ustaz. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron, masyaallah. Ya, jelas ya, masyaallah ya. Permasalahan yang kedua adalah takrar umrah. Saya punya pengalaman unik nih, Ustaz, tentang masalah ini. Jadi waktu itu manasik. Setiap manasik saya dari dulu selalu ada di samping Ustadz. Nah, suatu cerita, ada satu jamaah ibu-ibu cukup lansia, cukup berumur lah ya, sekitar mungkin 50 atau 60, mendebat saya, bertanya, kenapa di Proin ada umroh 2 kali nih? Sidik punya sidik, ternyata beliau ex jamaah Proin. Jadi dulu pernah tidak ada di Aitin, tiba-tiba ada di tahun itu. Ustadz sebelah saya sebagai pembimbing nyolek saya, Mudir, kalau yang ini antum aja yang jawab. Waduh, ya kan? Saya yang jawab. Maka saya jawablah sebagaimana yang dijawab oleh Al-Ustadz Fajri, bahwasanya ada khilaf di sini. Al-Imam Syafi'i menyunahkan, ya, dan juga Al-Imam Abu Hanifah, sebagian Imam Ahmad. Bahkan Al-Imam Malik hanya sampai kata makruh. Ya, tidak sampai bid'ah, walaupun tadi disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membid'ahkan, termasuk Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin. Nah, saya jelaskan dengan 4 imam tadi. Ibu ini tetap ngotot. Ustadznya juga nggak mau jelasin, tetap harus saya. Saya jelaskan terus aja, mendebat saya. Saya bilang, Bu, segini aja, kita simpel kok, Bu.
Kalau ibu nggak mau umroh lagi, tinggal nunggu di bus. Biarkan saudara-saudara kita turun mengambil mikot di Tanaim Masjid Aisyah. Mungkin hanya 15 menit. Ibu duduk sebentar, nanti begitu umroh, mereka umroh, ibu di hotel. Clear. Ya, kurang bijak gimana saya ya. Tetap aja nggak terima. Ya, uniknya, nah ini karena saya nyambung Ustadz Fajri. Begitu saya sampaikan kepada Ustadz sebelah saya, Ustadz, sebenarnya ada kaul pendapat dari Syekh bin Baz, rahimahullah. Dia bilang, mau apa? Saya kasih tahu. Bahwasannya Syekh bin Baz mengatakan la haraja, tidak mengapa. Ketika ditanya oleh orang Mesir, bolehkah saya berumrah ya dari Riyadh ke Mekah, kemudian setelah saya umrah saya melepaskan ihram saya, kemudian saya pakai ihram lagi untuk hadiah buat ibu saya. Badal. Itu kurang lebih pertanyaannya dalam fatwa beliau. Apa kata Ustadz sebelah saya? Nah, kalau ini ada, saya mau ngomong. Dia bilang, ibu nggak usah berdebat, ada imam ahlus sunnah yang mengatakan boleh. Ketawa saja ibadah. Dalam hati saya, astagfirullah. Tadi saya nyebutin 3, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad sebagiannya. Kagak dibelain. Ya, gila nyebut Syekh bin Baz, ada Imam Ahlus Sunnah. Lah, emang yang 3 bukan Ahlus Sunnah apa ya? Dalam hati saya, Masya Allah. Ya inilah, ya kadang-kadang kita tanpa sadar, ya ini yang saya khawatirkan dari dulu. Ya apa? Ikhrajun nas minas sunnah. Ya mengeluarkan seseorang dari sunnah. Kata Imam Ahmad apa? Syadidun, berat. Ya makanya saya ini harus nih acara jadi. Ya karena saya banyak pengalaman pribadi. Ya bahkan saya pernah ditanya oleh para senior dari asosiasi kita Proin bergabung. Dia bilang, Mudir, Proin itu tulisannya travel dibimbing sesuai sunnah. Emang bedanya apa sama kita? Bingung saya jawab. Ya, bingung saya jawab. Saya salah jawab, malu. Ya, salah jawab, malu. Kalau nanti ukurannya seperti disampaikan oleh Ustadz Ibnu Majah, wah, kalau ukurannya tanpa mahram, khilaf. Ukurannya umrah 2 kali atau sekali, khilaf. Itu namanya malu-maluin kalau saya bilang sesuai sunnah adalah karena travel kami adalah tidak menerima mahram. Kami umrah 1 kali, itu namanya bukan sesuai sunnah. Yang lain enggak. Terus yang imam yang lain kemana? Kan berat ya Bu, ya Pak ya. Nah inilah, ya kenapa kita tampilkan ya. Ini banyak pengalaman saya tentang hal-hal seperti ini, ya, yang mana insya Allah kita bisa selesaikan di hari ini, mudah-mudahan ya menjadi pencerahan ya tentang umroh berkali-kali. Ya, karena memang ya kita mesti akui bahwasan Indonesia adalah ya mayoritas bermadzhab Syafi'i. Ya. Maka kalau misalnya ustadz-ustadz kita ini para TL mengatakan tidak ada umroh berkali-kali, itu bid'ah sebagaimana disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Sementara Syekh bin Baz mengatakan boleh. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Orang yang sudah di dalam hatinya dia dapat pelajaran dari ustadznya di kampung, ya dapat ustadznya dengan pemahaman yang benar, bukan salah. Karena dalam madzhab Syafi'i benar, berarti dia bukan salah, bukan sesat. Tiba-tiba di manasik dikatakan tidak ada. Begitu umroh tidak ada. Kecewa nggak kira-kira? Coba terbayang tidak? Kecewa. Dia udah dapat titipan. Nanti kamu umrohin ibu kamu ya nak. Nanti kamu umrohin bapak kamu yang meninggal ya nak. Nanti umrohin saudara kamu. Dia udah hitung tuh. Wah 4 kali saya umroh sama Proin 2 kali. Kurang 15 real kali. Cuma segini biayanya. Oke siap. Tiba-tiba di manasik dikatakan bid'ah. Yang dia dapat di rumahnya sunnah. Nah inilah. Jadi sunnah bid'ah ini jangan kata saya.
harus kata imam. Nah, ketika berselisih, lalu bagaimana sikap Roin? Ya, kalau saya tidak berikan fasilitas, tidak ada fasilitasnya, maka saya tidak adil. Bayarnya sama. Betul nggak? Bayarnya sama-sama 32 juta. Ya kan? Ini coba bayangkan ya. Saya tidak ngajak Anda berlogika, tidak. Saya mengajak antum merenung. Ya. Bayarnya sama. Tapi yang satu tidak terpenuhi keinginan batinnya terhadap pemahaman yang dia pahami. Dan tidak salah dia. Ya. Dia muqallid, taklid terhadap Imam Syafi'i. Salah tidak? Tidak. Ya. Yang taklid terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, atau makruhnya lah Imam Malik saja. Tidak salah? Tidak. Ya. Maka kalau tidak ada salah keduanya, kenapa saya membedakan keduanya? Ya, maka saya harus penuhi. Ya, harus saya penuhi. Toh tidak ada masalah bagi kami di operasional. Tidak bikin pusing Mas Afi yang bikin itinerary. Tidak bikin supirnya pusing juga harus ke Tanim, tidak. Ustadznya juga nggak merasa keberatan. Maka kenapa tidak kita berikan? Ini layanan namanya. Layanan. Jadi saya bukan sekedar bicara fikih. Saya juga bicara sebagai manajemen, top manajemen, bicara tentang layanan. Ya, tidak terlayani maka jelas saya tidak adil dalam masalah ini. Paham ya? Nah, kemudian yang menarik ya dalam hadis ini, ya sedikit saya ambil izin para asatid tentang ada kata di situ hadisnya al-umrah ilal umrah. Ya, al-umrah ilal umrah. Sebenarnya saya pengen tahu nanti nih, antum ini muqallid apa mujtahid? Nggak apa-apa ya, biar kita sedikit menurunkan ego kita. Asy-Syaikh bin Baz ketika beristidlal, berhadis dengan al-umrah ilal umrah, itu beliau mengatakan karena di situ adalah hadisnya umum. Tidak ada batasan umrah ke umrah harus 2 kali perjalanan, harus 1 minggu, harus 2 minggu. Tidak, Dari mana kata umumnya? Dari hadis al-umrah ilal umrah ada alif lam. Ini usul fikih. Paham nggak kira-kira? Coba, saya pengen tahu nih audiens kita. Ya, biar kita pulang nggak mutusin. Saya aja nggak berani mutusin, antum nanti yang mutusin lagi. Ya kan? Saya tanya, apa itu am? Tadi saya sampaikan ada di situ am. Kenapa? Umum. Apa maksudnya umum? Ya, karena tidak ditentukan berapa hari, seminggu lagi kah, pulang dulu kah. Nah, Syekh bin Baz mengatakan ini lafadznya umum. Kenapa? Kalau kita bajal waraqat saja usul fikih, di sini dikatakan apa? Ya, al-ismul wahid al-mu'arrafu bil alifi wal lam. Di antara salah satu adalah lafadz umum. Dari al-umrah ilal umrah. Paham nggak kira-kira? Nggak akan paham. Kenapa? Karena kita ami. Ya, sepakat? Karena kita awam. Kita awam. Nah, makanya kalau kita awam, kewajiban kita hanya muqallid. Ini mudir mau kemana sih arah ngomongnya? Arah ngomongnya satu, saya nggak berani tarjih. Ya, saya nggak berani menguatkan. Yang mana yang kuat mudir? Enggak, saya awam. Saya pribadi awam. Apakah kita yang sebanyak 130 ini kurang lebih berani kita bersepakat memilih salah satunya? Tidak berani. Kenapa? Karena kita berkumpul orang-orang awam. Paham nggak sampai sini? Nah, nanti ketemu tuh ya, bagaimana saya dalam memutuskan sesuatu. Jelas? Ya, tayyib.